Assalamualaikum, Ibu Afid. Barangkali ada waktu saya ingin curhatkan jenengan, Ibu. Nggih, waalaikumsalam. Silakan Bu Fanti. Ini saya juga masih longgar, masih ada waktu 15 menit lagi sebelum jam masuk. Monggo silakan duduk yang tenang Bu Fanti. Siap, Ibu. Sebentar saja kok, Ibu. Saya mengganggu waktu jenengan. Nggih, silakan. Ada apa? Kok nampaknya Ibu terlihat ada masalah? Sejujurnya gini, Bu. Saya tuh sedikit merasa resah, Ibu. Iya, ya. Oh, begitu ya, Bu ya. Eh, Coba mari kita bicarakan untuk menjelajahi solusi bersama ya, Bu ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada, Bu. Tapi mungkin nanti aja ya, Bu ya. Di akhir sesi saja ya, Bu ya. Oh, oke, baik-baik. Sebelumnya, apa tujuan yang ingin Bu Fanti capai dari sesi kucing hari ini? Saya itu ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi terkait persiapan kegiatan tengah semester bulan depan, Bu. Perencanaan kegiatan ini tuh masih tidak jelas, Bu, karena salah satu teman guru saya itu tidak dapat bekerja sama dengan baik, istilahnya kayak kurang optimal lah kita, gitu, Bu. Oh, baik, Ada baik. beda pendapat Berarti sedikit. oh, begitu. Ya, ya, ya. Jadi ini terkait dengan perencanaan KTS di sekolahan Ibu ya? Baik. Nggih, iya, Kalau Bu. begitu eh, apa definisi tujuan akhir yang Bu Fanti inginkan? Saya tuh ingin kegiatan di tengah semester ini tuh dapat terlaksana dengan lancar, Ibu. Jadi semua Baik, kegiatan-kegiatan baik. itu bisa terlaksana baiklah sesuai dengan perencanaan awal gitu. Oke, oke, oke. Berarti dari tujuan tersebut, apa ukuran keberhasilan yang Bu Fanti inginkan dari strategi kucing hari ini? Ya, setidaknya saya itu ingin perencanaan kegiatan tengah semester itu dapat terselesaikan dengan baik lah, Bu. Jadi sehingga itu nanti dapat terlaksana dengan baik pula gitu. Oke, oke, oke. Berarti perencanaan kegiatan tengah semester yang Ibu inginkan itu nanti terlaksana dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya, Bu ya. Apa yang sebenarnya Ya, membuat Bu. Bu Fanti itu merasa resah dari sikap rekan Bu Fanti tadi itu loh. Jadi begini, Bu, saat rapat kemarin itu persiapan kemarin siang itu sebagian besar kami itu telah sepakat, Bu, bahwa kegiatan tengah semester itu akan diadakan selama 2 hari, Bu. Namun teman saya yang namanya Pak Oga itu tidak setuju dan meminta kegiatan semester itu diadakan selama 3 hari, gitu loh, Bu. Padahal kita kan juga ingin memenuhi target sesuai dengan perencanaan. Kita harus bisa apa namanya, kita kan banyak tugas yang sesuai deadline. Nah, kalau kegiatan KTS ini diadakan lebih dari 2 hari, tentu kegiatan yang lain itu juga akan istilahnya tidak tidak berjalan dengan baik lah, Bu, gitu. Oke, ya, 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 paham Bu. Jadi coba ceritakan lebih lanjut, karena ini kan kegiatan di sekolah ya Bu ya, kemudian menyangkut kerjasama banyak rekan. Bagaimana tanggapan dan pendapat rekan lain terkait rencana kegiatan tengah semester yang akan diadakan di sekolahan Ibu Fanti? Kalau rekan-rekan sih ya sepakat, Bu, semua mayoritas sepakat dan kami juga Mm-mm. sudah menentukan, sudah mufakat 2 hari saja kegiatan tengah semester tersebut. Namun ya Pak Oga ini tadi, Bu, yang seperti yang saya katakan di awal itu beliau nggak setuju, malah menggoyahkan rekan-rekan yang lain gitu loh, Bu, untuk istilahnya kayak ada intervensi lah, Bu, gitu.
Nah, seperti itu ya, paham Bu, paham. Jadi dari, sekian banyak rekan-rekan Bu Fanti itu sepertinya sudah setuju ya dari kesepakatan, tapi ternyata Pak Ogah itu tidak setuju dengan pelaksanaan kegiatan tengah semester yang diadakan selama 2 hari, gitu ya Bu ya? Jadi pada Nggih, kegiatan peringatan nggih. sebelumnya itu bagaimana Bu? Nah, untuk kegiatan yang sebelumnya Ibu, kegiatan tengah semester itu memang kami laksanakan setiap tahun ya Bu ya. Untuk kegiatan yang tahun lalu kami itu melaksanakan 3 hari memang Bu. Namun hasil evaluasinya agenda lain itu justru kurang maksimal gitu loh Bu. Jadi seandainya kalau kita bisa laksanakan 2 hari, ya kenapa enggak gitu loh, kita maksimalkan selama 2 hari itu. Jadi tidak mempengaruhi agenda lain. Begitu lah Bu. Oke, jadi seperti itu ya, Bu, ya. Berarti beliau itu tidak sepakat dengan pemampatan 3 hari menjadi 2 hari pada pelaksanaan kegiatan KTS itu ya, Bu, ya. Nah, kalau berdasarkan pemahaman Bu Fanti, mengapa sekarang beliau itu tidak mau dijadikan 2 hari saja? Kalau yang sepaman saya Bu ya, setelah saya observasi Mhm. gitu, itu mungkin beliau itu ingin memeriahkan lah Bu. Kan habis kegiatan tengah apa penilaian semester Bu nggih, penilaian tengah semester itu ingin memeriahkan kalau tidak ada beban dan tugas-tugas lain gitu loh Bu. Kan beda sama kami. Kami itu juga tugasnya itu banyak dan harus diselesaikan dengan tepat waktu lah begitu. Oke, baiklah, kita akan bersama-sama ya, Bu, ya, mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apa ada hal lain yang ingin Bu Fanti tambahkan? Ya ada Bu sebenarnya. Saya juga ingin tuh semua guru itu dapat mencapai kata mufakat sehingga seluruh komponen kegiatan dapat melaksanakan tugasnya dengan ikhlas tanpa ada suara-suara sumbang yang di belakang kita gitu. Oke, baik baik. Eee, Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya, Bu, ya. Apa Bu Fanti itu punya rencana untuk mencapai tujuan atau solusi? Oke, baik. Awalnya itu saya tuh mengobservasi Pak Oga itu Bu. Awalnya kok orang ini Nggih. ada pendiam tuh cenderung menjadi itu kenapa ya? Akhirnya saya tuh sama beberapa teman saya itu ngejak bincang-bincang santai sama orangnya sama ngopi gitu ya Bu ya. Kebetulan di belakang itu kan ada kantin yang bisa untuk ngopi bareng lah. Iya. Nah, setelah kita santai, saya itu apa menggiring pemahaman beliau tentang. Ya, akhirnya setelah pembicaraan santai itu Bu Afid, saya mengirim pembicaraan menuju ke kegiatan tengah semester itu Bu Afid kepada Pak Oga itu Bu. Terus akhirnya saya itu cuma Mhm. coba mengapa sih alasan beliau itu melakukan hal seperti itu. Jadi Pak Oga itu dapat mengerti dengan aspek negatif dan positif KTS selama 2 hari. Jadi kita itu juga sedikit memberikan gambaran kepada Pak Oga, Bu. Kalau KTS itu dilaksanakan 3 hari itu dampaknya seperti ini loh Pak, gini-gini. Tapi kalau KTS yang dilaksanakan 2 hari itu begini Pak dampaknya. Kita kasih pengertian seperti itu Bu. Jadi ya apa namanya beliau sedikit agak ada pencerahan lah Bu. Jadi sedikit oh iya ternyata ya Ditunggu dulu, ternyata Bu. beliau maaf Nggih, sudah monggo dilanjut. Nggih. ya jadi begini Bu Afid. Jadi kalau kita kasih gambaran kepada beliau dampak 3 hari itu seperti apa, dampak kegiatan 2 hari seperti Mhm. apa. Jadi sedikit banyak itu ya kita beri gambaran kepada beliau agar sedikit ada penerangan lah untuk Pak Oka. Begitu Bu Afid.
Iya ya, berarti bagus sekali ya Bu Fanti ya, jenengan itu apa, mencairkan suasana, mengobrol bersama Dengan Pak Oga dari pendekatan. hati ke hati. Iya. Nah, adakah prioritas yang Bu Fanti miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas yang saya miliki itu Bu adalah tahap perencanaan nanti itu dapat terselesaikan Bu dengan sesuai dengan mufakat bersama. Jadi adanya rasa legowo di antara sesama, rasa ikhlas dan tidak ada apa namanya suara sumbang di belakang tadi Bu. Jadi pelaksanaan itu dapat berjalan lancar, nyaman dengan kolaborasi yang baik antar semua guru. Itu Bu Afid. Oke oke, baik baik. Apa strategi yang Bu Fanti gunakan untuk mencapai tujuan tadi? Strategi saya sih, saya ingin mengadakan rapat kembali, Bu. Dalam Mhm. beberapa hari ke depan ini, sebelum pelaksanaan KTS terlaksana. Jadi tentunya setelah beberapa hari itu, saya itu mencoba untuk berbicara kepada teman-teman, bagaimana sih mufakatnya, ya kita open minded lah bersama-sama, Bu. Terutama kita coba membuka pikirannya Pak Oga, jalan jalan apa jalan pikirnya itu bagaimana sih, dan kita beri gambaran kepada beliau begitu Ibu. Oke, bagus sekali, mantap sekali, Bu, ya langkah-langkah yang jenengan lakukan. Oke, baik, langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Fanti sudah sangat baik, luar biasa ya. Rencana aksi yang cukup hati-hati juga dengan menyentuh hatinya Pak Oga tadi, diajak bicara sambil ngopi juga ya, akan membantu Bu Fanti dalam mengatasi permasalahan pada kegiatan tengah semester ini ya Bu ya. Bagaimana Bu Fanti melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya tuh berharap adanya konsisten Bu, adanya keberlangsungan yang sangat sesuai dengan komitmen awal ya Bu ya. Jadi KTS itu dapat Mhm. dilaksanakan dengan baik dan bisa kita evaluasi dan refleksi secara bertahap. Jadi pelaksanaan untuk pelaksanaan berikutnya itu jadi lebih baik lagi, tidak mengganggu aktivitas yang lain. Begitu Ibu. Oke, berarti yang diharapkan, Bu Fanti dan teman-teman itu pelaksanaan KTS lebih efektif, seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Bu, ya. Apa komitmen Bu Fanti terhadap rencana aksi yang sudah Bu Fanti buat? Nah, saya itu berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya satu persatu, Bu. Mulai dari membangun Mhm. komunikasi yang baik dengan Pak Oga, melakukan pendekatan yang baik, memberikan gambaran positif atau negatifnya dari dampak dari KTS yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, hingga merencanakan dengan matang kegiatan tengah semester tersebut yang akan dilaksanakan dan kita evaluasi bersama-sama, Bu, agar kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi lah. Oke, baik, Bu, ya. Jadi, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Fanti itu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan membangun kerjasama yang baik dengan semua guru, Bu. Semua warga di sekolah, kepala sekolah, guru, terutama Pak Oga tadi dan Pak Guyupan itu akan saya ajak untuk berkolaborasi bersama. Jadi terutama yang Pak Guyupan itu sangat penting Bu ya. Jadi kalau itu adanya interaksi dari guru ke siswa itu. Jadi kalau istilahnya Pak Guyupan itu sangat berperan banyak dalam membantu kegiatan di sekolah. Oke, baik. Berarti, harus kerjasama kolaborasi ya, Bu, ya, antara semua teman guru, kepala sekolah, paguyuban juga, terutama tadi, yang masalah Pak Oga tadi ya. Jadi harus di-clear-kan dulu ya, Bu, ya. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing ini, Bu? Saya akan terus berkomunikasi dengan
Ibu terkait dengan proses dari komunikasi kami, Bu. Tentunya mengkonfirmasikan terkait dengan rapat persiapan kegiatan tengah semester itu. Oke, oke ya Bu. Berarti intinya solusi dari Bu Fanti tadi itu harus kerjasama, kemudian dirapatkan dulu, kemudian satu suara biar tidak ada apa ya suara-suara sumbang di belakang terkait kegiatan KTS, begitu ya Bu ya. Oke, Iya, jadi begitu, Bu Bu. sudah menemukan solusi untuk permasalahan ini. Apa ada lagi yang menjadi unek-unek Bu Fanti dalam kucing hari ini? Alhamdulillah sudah clear semua, Bu. Sudah saya istilahnya mendapatkan apa namanya ya, gambaran yang positif lah di otak saya. Apa yang harus saya lakukan nantinya itu. Gitu. Alhamdulillah sudah cukup, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Oke, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah kita diskusi bersama? Alhamdulillah sangat lega sekali Ibu Afid. Ini berkat Bu Afid juga. Kita hanya sharing ya Bu ya, yang menemukan solusi panjenengan juga. Oke, semoga solusi ini bisa berhasil ya Bu ya, sesuai tujuan Ibu. Oh iya Bu, Amin. ini sudah waktunya jam pelajaran saya. Kalau begitu saya tinggal ke kelas dulu ya Bu ya. Semoga berhasil tadi apa yang sudah direncanakan Bu Fanti. Ya, terima kasih Ibu Afid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.